Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini untuk video perbandingan antara Realme GT Neo 3T lawan Poco F4. Dua HP gaming 5 jutaan, yang keduanya tuh sangat recommended menurut saya. Nah, mana yang lebih cocok buat kalian? Ini dia ulasannya. Oke, seperti biasa disclaimer dulu, Realme-nya saya dikasih gratisan dari Realme Indonesia yang varian 8GB, 128GB. Harganya 5,3 jutaan sekarang. Sedangkan Poco-nya tuh saya beli sendiri yang varian 6GB, 128GB. Harganya 5,2 jutaan. Jadi 100.000 lebih murah. Tapi RAM-nya turun 2GB. Ya, walaupun Realme-nya gratisan, isi video ini 100% menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi ya. Jadi sama sekali nggak ada titipan, revisi, atau campur tangan dari pihak manapun dalam proses pembuatannya. Oke, langsung aja. Yang sama-sama hebat dari kedua HP ini adalah nomor satu, yaitu performa chipsetnya yang ngebut banget di atas rata-rata HP 5 jutaan lainnya. Snapdragon 870. Ini chipset flagship tahun lalu ya, yang terkenal handal dan dingin pastinya. Oke, kemudian yang di atas rata-rata nomor 2 adalah displaynya. Ini udah Full HD, AMOLED dua-duanya, 120Hz refresh rate-nya, touch samplingnya di 360Hz dua-duanya ya, Gorilla Glass 5. Walaupun di sektor ini ada sedikit beda, tapi ntar deh saya jelasin. Yang keren nomor 3 adalah keduanya udah support 5G-nya Indosat dan 5G-nya Telkomsel. Aman. Kemudian Realme GT Neo 3T dan Poco F4 ini sama-sama punya kelemahan di yang pertama material casingnya yang masih all plastik dua-duanya. Jadi belum ada yang berasa mahal dan premium feel-nya. Biasa aja lah. Keduanya juga sama-sama nggak punya jack audio dan keduanya sama-sama nggak dikasih slot micro SD. Nah kalau di sini Realme itu tamat ya, hanya bisa pasrah aja karena storage-nya mentok di 128GB aja. Sedangkan si Poco ada varian RAM 8GB, storage 256GB-nya, walaupun harganya naik 500.000, jadi di 5,7 jutaan. Tapi at least opsinya tersedia. Oh ya, seperti biasa, biar lebih untung, saya beli Poco F4 ini lewat Shopback dong pastinya. Buat yang belum tahu, Shopback itu adalah sebuah aplikasi yang pasti kasih kamu cashback tiap kamu belanja online di ratusan e-commerce yang ada di dalam Shopback-nya itu sendiri. Jadi ada Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, sampai e-commerce travel kayak Agoda atau Tiket.com misalnya. Ya, pokoknya semua lengkap ngumpul di sini. Nih, tabungan saldo saya udah kekumpul segini nih guys. Caranya gampang banget. Pertama download aja aplikasinya dulu. Buat yang belum punya, ntar linknya saya kasih di dashboard. Monggo, buat akun dulu, lalu khusus pengguna baru, terus masukin kode yang ini nih guys. Nah, kalau udah masukin, kalian bakalan dapat bonus cashback 20.000. Lumayan kan? Terus kalian tinggal pilih e-commerce favorit kalian. Kalau saya beli Poco F4 ini di Tokopedia, ntar langsung muncul keterangan cashbacknya, terus tinggal klik continue to apps. Ya, udah deh, kamu masuk ke Tokopedia-nya dan tinggal belanja seperti biasa. Cari HP-nya dan langsung beli aja. Gampang banget kan? Nah, ntar tuh saldo cashback-nya bakalan masuk ke akun Shopback kamu setelah proses verifikasi dulu pastinya. Kalau udah ngumpul banyak, saldonya tuh minimal 25.000, bisa dicariin jadi pulsa. Atau kalau minimal saldonya udah nyampe 50.000, bisa ditransfer ke rekening bank kamu. Untung banget kan? Makanya belanja online jangan lupa untung lewat Shopback. Oke? Nah, lanjut. Sekarang yang saya mau omongin adalah kelebihan dari Poco F4 ini dibandingkan Realme GT Neo 3T. Yang pertama jelas harganya lebih murah 100.000 tadi ya, lumayan bisa buat ngebaso. Yang kedua, saya lebih suka desainnya Poco guys. Walau sama-sama belum dapat feel premiumnya, tapi at least cangkang Poco tuh lebih tipis dan lebih fresh gitu desainnya. Nggak kayak Realme yang didaur ulang desain dari pendahulunya ya, si Realme GT Neo 2. Terus finishing backdoor Poco juga lebih tahan dari bekas minyak dari sidik jari kita. Dan yang saya apresiasi juga adalah punch hole kamera depan di Poco tuh lebih kecil. Jadi secara eksterior Poco lebih well design dibandingkan Realme. Kekerenan Poco nomor 3 adalah buat kalian-kalian yang suka ngevlog. Hasil perekaman video kamera depannya Poco itu terlihat lebih stabil dari Realme. Oke, dan untuk kamera depan, dua-duanya hanya bisa ngerekam di resolusi Full HD 30 frame per second aja. Nggak ada yang bisa 4K ya kamera depannya. Tapi hasilnya seperti ini. Terlihat di sini si angle-nya, wide-nya lebih wide yang Realme mungkin ya. Kalau kelihatan di sininya cuma ya, ini kita bandingin aja. Dan buat foto selfie juga Poco sedikit lebih natural menurut saya ya. Saya lebih suka.
Lanjut, keren Poco nomor 4, kita dikasih dongle jack audio ke USB Type-C dari paket penjualannya. Nah, ini bakal disyukuri banget sama PUBG player pastinya. Dan, oh iya, kita juga dikasih stiker keren loh, lumayan. Nggak lupa juga, hanya Poco yang punya infrared blaster buat remote TV, AC, dan lain-lain. Nah, kemudian saya sedikit lebih suka getaran motor haptic feedback-nya Poco ya, karena berasa lebih lembut gitu getarannya. Nah, terus buat nonton konten Netflix yang support Dolby Vision, Poco tuh nyala Dolby Vision-nya. Sedangkan Realme HDR10 Plus nggak nyala, Dolby Vision juga nggak ada. Tapi layar Realme terlihat sedikit lebih terang pada tingkat kecerahan maksimalnya. Sebenarnya Poco juga punya optical image stabilization di kamera utamanya sih. Tapi soal itu, ntar deh saya jelasin. Oke, sekarang kita beralih ngomongin kelebihannya Realme GT Neo 3T dibandingkan Poco F4. Jadi, sebenarnya Realme itu nggak punya banyak keunggulan yang sifatnya absolut ya dibandingkan Poco. Paling di kapasitas baterainya aja yang lebih gede, di 5000 mAh, kalau di Poco kan 4500 mAh ya. Jadi buat HP gaming tuh, hal ini bisa jadi cukup penting. Terus keunggulan yang kedua, nggak begitu absolut juga sih, karena ini menurut pendapat dan preferensi saya pribadi. Orang lain pendapatnya bisa beda-beda juga. Yaitu di hasil foto kamera utamanya, yang secara overall lebih oke Realme, kata mata saya ini ya. Jadi buat saya skin tone di Realme itu sedikit lebih cakep. Untuk foto dengan pencahayaan yang baik juga. Warna, kontras, dan dynamic range Realme itu sekali lagi menurut pendapat saya pribadi lebih seimbang, lebih balance, dan lebih instagramable pastinya. Nah, saat foto backlight, AI kamera Realme juga terlihat lebih cerdik. Nah, sedangkan Poco tuh fotonya dibikin lebih tajam, kontrasnya tinggi, dengan saturasi warna yang kadarnya dibatasi. Tapi saya yakin banyak juga yang suka sama karakter foto kayak gini, terutama yang hobi ngedit-ngedit lagi parameter fotonya sebelum diposting ke sosial media. Dan kalau kita cek hasil foto-foto low light-nya sih, Poco sebenarnya bisa tampil lebih tajam dan kontras, sedangkan Realme itu terlihat soft hasilnya. Tapi, kalau mode malamnya sama-sama dinyalain, malah Realme yang terlihat lebih tajam dan terang. Jadi kalau malam-malam, Poco lebih aman buat ngambil foto langsung jepret. Sedangkan Realme, saya saranin agak wajib hukumnya untuk nyalain mode malamnya dulu sebelum moto. Dan kalau ngomongin Poco yang punya optical image stabilization pas ngambil foto, saya tuh nggak pernah nemu masalah pakai kamera Realme yang nggak punya optical image stabilization. Malahan, untuk perekaman videonya, walau seperti biasa, kalau rekam video pakai HP tuh pasti ada aja, jitter-jitter atau getaran-getaran kecil pas kita rekamnya handheld sambil jalan-jalan gitu. Tapi mungkin karena fitur optical image stabilization-nya itu tadi, jittering di Poco tuh terlihat lebih kelihatan gitu dibandingkan Realme. Setiap kaki kita napak ke tanah. Ya, boleh seperti ini perbandingannya. Kalau 30 fps, apakah lebih stabil? Saya belum bisa kasih jawabannya karena belum membandingkan langsung di layar komputer. Tapi kurang lebih seperti ini guys. Stabilan mana? Mungkin kalian lebih tahu saat ini. Sedangkan untuk angka-angka lainnya kayak RAM di Poco yang lebih rendah, cuma 6 GB doang. Ya so far di pemakaian gaming realnya sih, ya saya nggak begitu nemu masalah lah. Keduanya sama-sama lancar jaya, mainin Genshin Impact di settingan grafik highest 30 frame per second. Ya mungkin Realme sedikit lebih smooth tapi nggak begitu jauh lah bedanya. Terus di atas kertas, permukaan pendingin Realme itu lebih luas ya, 4129 mm persegi katanya, berbanding 3112 mm persegi yang ada di Poco. Ini kata spek sheet-nya ya. Dan yes, pas main Genshin Impact sampai berjam-jam, body Realme itu memang berasa lebih konsisten ademnya. Tapi di Poco juga panas bodinya tuh sama sekali nggak ada masalah. Masih sangat-sangat aman dan nyaman mainnya. Bahkan jauh lebih adem daripada main Genshin Impact di HP-HP high-end saya kayak Galaxy S22 Ultra atau Realme GT2 Pro yang pada pakai Snapdragon 8 Gen 1. Enakan main di sini lah pada settingan grafik yang sama pastinya. Highest 30 fps di resolusi layar Full HD. Charger Realme juga angkanya lebih besar, 80 watt versus 67 watt di Poco. Keduanya sama-sama bisa ngecas full HP-nya selama sekitar 35 menitan. Cepat banget.
Tapi ingat, kapasitas baterai Realme itu lebih gede loh ya. Realme underscreen fingerprint-nya lebih canggih di bawah layar, tapi fingerprint Poco juga nggak ada masalah buat saya. Terus paling speaker Realme sedikit lebih bertenaga gitu, lebih nendang gitu lah. Tapi kata kuncinya sedikit. Yang nggak tahu juga nih, ini kalau saya bandingin di sini kedengaran nggak bedanya? That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Jadi kesimpulan dari video Realme GT Neo 3T versus Poco F4 versi obat gaptek, ya intinya keduanya adalah HP yang luar biasa di kelas 5 jutaan. Pilih salah satu di antara kedua HP ini tuh nggak bakal salah-salah amat lah. Walau kalau kamu prefer HP dengan desain yang lebih fresh dan slim, kemudian butuh fitur-fitur kayak infrared blaster, terus juga sering nonton film-film dari Netflix yang udah support Dolby Vision misalnya, nah mungkin Poco bakalan lebih cocok buat kebutuhan kamu. Tapi kalau kamu butuh hasil foto kamera yang ya menurut saya lebih instagramable, video yang lebih aman dari jittering, dan sektor perbateran yang sedikit lebih baik, monggo dipilih aja Realme GT Neo 3T-nya. Kalau yang lain-lainnya sih bedanya dijamin tipis-tipis aja lah. Oke? Oh ya, informasi terakhir nih guys. Ingat, setiap tanggal 25 bakalan ada promo gajian di Shopback. Nah, di sana kamu bisa dapetin cashback yang lebih gede, diskon, flash sale, voucher belanja gratis, dan promo-promo menarik lainnya. Pokoknya selalu ingat, belanja online untung lewat Shopback. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico is out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.